Oke semuanya, pada video kali ini kita akan coba untuk ngebahas lagi materi tentang gelombang, tapi sekarang kita bakal coba nih untuk menurunkan sebuah rumus persamaan gelombang. Nah, sebelum kita turunkan, kita mau lihat dulu nih, rumus gelombang itu apa sih? Di sini kalau kita ketahui, rumus gelombang itu sama dengan Y A sin omega T min Kx. Oke. Bang, ini apa bang? Apa nih Y, apa nih A, tiba-tiba ada sin omega T dan lain-lain, ini apa? Oke, kita coba lihat satu-satu ya di sini. Nah, misalkan kemarin kan aku ada bilang tuh, kalau misalkan satu gelombang, basically itu bisa kita definisikan sebagai satu lingkaran ya. Nah, jadi kita bisa yang namanya merepresentasikan atau kita gambarkan bentuk gelombang menjadi bentuk lingkaran. Nah, kenapa? Coba kita perhatikan ya. Nah, di sini kalian perhatikan, ini titik dari gerak gelombang kita dan ini gerak melingkar. Nah, kalau kalian perhatikan, geraknya itu selaras atau sama gitu ya. Di sini gerak melingkarnya, ini titiknya. Nah, sekarang kita coba lihat satu-satu. Stop dulu. Stop. Tunggu ya, kita pause dulu. Coba cari posisi yang bagus. Nah, ini agak kurang sih. Nah, sini. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, Y itu apa dulu? Tuh Y, itu basically adalah posisi ketinggian dari si gelombang dari titik nolnya. Jadi ini titik nol ya, titik paling dasar, titik normal. Nah, Y itu ini. Itu Y. Oke. Titik tinggi gelombangnya. Nah, A, seperti yang aku sampaikan sebelumnya, itu amplitudo, itu titik paling tingginya dari si gelombang, atau titik paling rendah, sama aja. Nah, tapi si Y ini adalah posisi gelombang yang ingin kita ketahui. Jadi, rumus atau persamaan gelombang ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mengetahui di mana posisi si gelombang saat waktu tertentu dan pada posisi jarak tertentu. Jadi, itu tujuan kita mencari Y. Oke, itu dulu yang pertama-tama yang mesti kita ketahui. Pelan-pelan. Nah, sekarang di sini aku pengen coba untuk membuat sebuah rumus dari gerak dari lingkaran ini. Nah, coba kalau kalian perhatikan ya, di sini kan ada sebuah garis nih. Nah, ini mana panjang garis ini sama dengan amplitudo, dan di sini kalau ada sudut maaf. Kalau misalnya ada lingkaran berarti ini ada tetanya atau sudutnya. Kita pindahkan. Set, set. Nah, katakanlah ini A, amplitudo. Ini theta dan ini adalah posisi ketinggian kita dari si gelombangnya atau Y gitu ya. Nah, kalau kalian ingat, untuk mencari nilai dari si Y apabila kalian punya sebuah sisi miring dan theta, kalian bisa menggunakan sin ya. Jadi di sini kalian bisa tuliskan Y sama dengan A sin theta. Nah, kalau kalian ingat trigonometri, ini dari trigonometri dasar. Jadi sin theta itu sama dengan Y per A, jadi kita tinggal ubah aja. Y sama dengan A sin theta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, theta ini kan bergantung pada waktu ya. Dan kalau kalian lihat, dia itu muter. Coba kita play lagi. Nah, dia muter. Putarannya ini bakal bergantung pada kecepatan sudut. Nah, kalau kalian ingat, kecepatan sudut atau omega itu bakal sama dengan theta dikali dengan waktu. Maaf, omega sama dengan, kebalik ya, omega, theta sama dengan omega kali waktu. Nah, berarti kalian bisa substitusikan ini, masukkan nilai theta sama dengan omega kali T ini ke dalam rumus Y yang di sebelah kanan. Kita masukkan aja, berarti A sama dengan sin omega T, dengan T-nya adalah T di suatu titik gitu. Maksudnya gimana bang? Jadi misalkan kita tinjau titik ini. Kita beri nama titik ini adalah titik P, katakanlah ya. Maka T di sini, ini adalah TP. Jadi T pada posisi tertentu. P boleh di sini tidak bang? Boleh. Boleh di sini tidak bang? Boleh. Dimanapun boleh, bebas. Jadi maksud T di sini adalah titik yang kita tinjau. Tinjaunya di mana ya bebas kita. Tergantung kita mau di mana.
Tapi ini untuk rumus si YP-nya secara umum. Oke, itu dulu. Nah, sebelum kita lanjut, aku pengen coba tunjukkan ke kalian, nah nih, sebuah gelombang yang bergerak dari kiri ke kanan. Kita simpan dulu ini ya, simpan dulu ini rumusnya, lalu kita coba perhatikan ini, video ini. Misalkan ini titik O, dan ini titik P, lalu gelombang itu jalan dari titik O ke P. Nah, dia jalan. Ketika gelombang jalan, dia butuh waktu kan? Dia butuh waktu, dikarenakan, seperti yang kita tahu, dari O ke P itu ada jaraknya. Jaraknya D. Oke? Dan kecepatan gerak dari si gelombang itu V. Nah, sekarang, pertanyaannya, kalau misalkan T di O ini hidup duluan, misalkan hidupkan stopwatch ya, di sini hidup duluan, maka waktu di O itu bakal lebih lama hidupnya ketimbang waktu di P. Ya kan? Misal nih, kalian mulai di sini 1 detik, 1. Lalu jalan gelombangnya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas sampai di ujung P, baru stopwatch yang sebelah kanan hidup. Oke? Pas ini udah 7 detik, bisa katakanlah ini baru 1 detik. Jadi, yang di bagian TO itu bakal hidup lebih dulu stopwatch-nya ketimbang yang di P, karena ya si gelombangnya jalan. Oke. Nah, di sini kalian bisa tuliskan, ternyata TO sama dengan TV. TV ini apa? TV ini waktu yang dibutuhkan untuk si gelombang jalan, dan TP adalah waktu saat P. Jadi ditambah TP. Ya, karena TO lebih lama di sini. Nah, apabila kita ingin mengetahui TP, berarti kita pindahin aja nih. Berarti TO kurang TV itu sama dengan TP. Nah, sekarang kita ubah TV ini dalam bentuk D dan V. Kalau kalian ingat, distance, ingat, jarak itu sama dengan V kali T, ya kan? Ini kita kasih TV ya, biar beda aja. Sekarang kalau kalian ingin mencari T-nya, kalian bagi aja tinggal ini. Jadi D dibagi V sama dengan TP, ya kan? Ya udah, yang ini kalian substitusikan ke sini. Dan kalian dapatkan T0 dikurang D per V sama dengan TP. TP ini kita substitut ke dalam persamaan kita yang sebelumnya. Jadi kita bisa tuliskan di sini substitusi artinya masukkan ya. Masukkan nilai TP ke persamaan atau rumus Y. Oke, jadi kita bisa dapatkan YP sama dengan A sin omega dikali, nah TP-nya tadi itu T0 kurang TV. Berarti T0 dikurang TV. Langsung aja, ngapain pakai TV lagi ya? Kan TV-nya itu kan sama dengan D per V. Ya udah langsung aja tulis D per V. Tidak 2-3 kali ya. Jadi jangan menyulitkan hidup. Langsung aja D per V. Nah, oke. Udah selesai belum bang? Belum selesai. Jadi gini. Ini sin theta, sin omega ini, omeganya itu kalian masukkan ke dalam. Perkalian masuk ya. Masuk ke sini, ini juga kali ke sini. Nah, kalau kalian kalikan, maka kalian akan dapatkan omega T0 dikurang omega kali D per V. Tapi kan ini bentuknya belum bagus nih ya. Masih bisa disederhanakan lagi nih. Nah, kalau kalian ingat di rumus sebelum, di pelajaran tentang gerak melingkar, omega itu bakal sama dengan 2πf, ya kan? Dan V itu bakal sama dengan lambda kali F. F ini frekuensi ya. Frekuensi. Maka kalian bisa dapatkan di sini A dikali sin omega T0 dikurang
Nah, ini 2πf F ya, dikali D per lambda kali F. Nah, di sini dikarenakan ini ada F dan ada F, kita coret. Jadi kita dapatkan A sin omega T minus 2pi per lambda kali D. Nah, Bang, tapi ini 2pi per lambda, Bang. Dan ini K. Ini X dan ini D. Nah, belum sama nih, Bang. Gimana nih, Bang? Oke, pada dasarnya, oke, di sini kita tuliskan lagi mana ya? Nah, sini aja. Misalnya kita punya persamaan YP tadi, itu sama dengan A sin omega T0 min 2pi per lambda kali D. Jadi, A dikali sin omega T0 dikurang 2pi per lambda kali D. Nah, di sini kita definisikan nih, apa itu 2pi per lambda? 2pi per lambda itu kita definisikan sebagai K. Jadi kita bilang K itu sama dengan 2pi per lambda. Kita misalkan, apa ini, Bang? Nah, K ini nanti bisa kita sebut sebagai bilangan gelombang atau waves number. Waves number. Ini menunjukkan seberapa banyak gelombang dalam 1 meter. Oke? Maksudnya gimana, Bang? Jadi kayak gini. Misalkan, nah ya, ini 1 meter, misalkan. Nah, kebentuk 1 gelombang, setengah gelombang. Nah, berarti K-nya berapa ya? 1,5 gelombang. Kayak gitu. Lebih kurang, ya. Nah, berikutnya kalau misalkan K-nya berubah lagi, misalnya, katakanlah di sini 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, maka nah K-nya berarti 3 gelombang per 1 meter. Ini 1 meter ya. 1 meter, 1 meter. Nah, itu K. Ya, tapi nggak usah pusing kan, pokoknya ini cuma diganti K aja. Nah, kita ingat, distance itu kan jarak ya. Nah, apabila kita ingin buat jaraknya itu lebih fleksibel, maka kita bisa ubah si jarak ini menjadi variabel X. Karena lebih fleksibel, kita bisa cari rumusnya, cari perhitungannya gitu. Jadi di sini A dikali sin omega T0 dikurang, nah ini ganti K, ini ganti X. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Oke. Nah, jadi kita dapatkan persamaan gelombang kita itu bakal semacam ini. Jadi YP sama dengan A sin omega T kali KX. Untuk apa nih, Bang? Ya sama seperti yang aku bilang tadi. Tujuannya adalah ingin mengetahui berapa ketinggian dari posisi dan ketinggian dari gelombang ketika kita tahu di mana posisi dan waktunya. Contoh, misalkan aku pengen tahu, katakanlah aku punya gelombang ya. Katakanlah di sini posisinya, aku pengen tahu nih, berapa sih ketinggian di sini? Ketika jaraknya itu adalah sekian X dari 0, oke. Lalu waktunya adalah sekian detik. Nah, jadi tinggal aku masukkan aja, T-nya berapa, X-nya berapa, amplitudenya berapa. Dapatlah YP-nya. Gampang kan? Nah, itu cara pengerjaannya. Tapi kita belum kerjakan dulu nih. Kita baru kenalan aja dulu dengan si rumusnya. Jadi ini rumus umum ya. Nah, ada hal yang menarik juga nih di sini. Kalau kita perhatikan gelombang kita tadi, itu kan geraknya ke kanan ya. Geraknya ke kanan kan. Nah, Bang, gimana kalau ke kiri? Ya udah, tinggal dibalik aja. Ini kan min ya. Kalau ke kiri dia berubah jadi plus. Nah, jadi kalau negatif si gelombang ke kanan, to the right, and then kalau dia positif, gelombangnya bakal gerak ke kebalikannya, ke kiri. Ke kiri. Oke. Jadi, ya gitulah, nggak susah. Basically kalian tinggal tentukan aja, misalkan ini ke kanan atau ke kiri. Nah, soal yang seperti ini apa yang harus kita kerjakan, Bang? Jadi kita coba ke contoh soal. Nah, di sini misalkan ada sebuah persamaan gelombang yang kita tunjukkan sebagai 0,4 sin 0,6 pi 20 T min 0,5 X ya. Dengan X dan Y itu dalam sentimeter dan T dalam sekon. Nah,
Pertama-tama di sini dia mencari kemana arahnya, itu dulu. Yang kedua, amplitudonya berapa. Yang ketiga, frekuensinya berapa. Lalu wave number-nya ini K ya. Dan wave velocity-nya, V-nya berapa. Untuk mencari semua hal ini, ya, hal pertama yang mesti kita lakukan, kita sederhanakan dulu ini persamaan Y ini. Kita sederhanakan dulu nih. Gimana caranya, Bang? Jadi, ini kan Y sama dengan 0,4 dikali sin 0,6 pi ya, kali 20T. Nah, ini 0,6 pi ini kamu masukkan ke sini, kalikan ke dalam, lalu kamu kalikan ke dalam lagi. Oke, jadi kali masuk. Nah, kita dapatkan 0,6 kali 20 itu 12. Oke, 12T dikurang 0,6 kali 0,5 itu 0,3 ya. Aku udah salah hitung ya. Nah, coba cek lagi nanti. Nah, sekarang udah. Kalau kita perhatikan rumus YP tadi, ini kan A sin omega T minus KX, ya kan? Minus plus KX. Nah, di sini kita perhatikan nih. Nilai omeganya tuh 12, nilai K-nya 3, dan dia negatif. Berarti untuk yang pertama, yang A, dia geraknya kemana? Direction of wave propagation-nya. Gerak dari gelombangnya ke arah mana? Ya, ke kanan. Ya. Apa? Karena ini tandanya negatif. Oke. Yang B, ditanya, berapa besar amplitudonya atau simpangan maksimal? Nah, di sini kita dapatkan amplitudo itu 0,4, berarti tinggal tulis saja amplitudo sama dengan 0,4 cm, karena satuannya cm ya. Dan yang di sini kita ditanya lagi tentang frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini kita harus hitung dikit nih, guys. Jadi gini ya, frekuensi. Nah, gimana cara ngitung frekuensi? Kita ingat, Vega itu sama dengan 2πf. Oke? Nah, di sini omeganya sama dengan 12. Oh, maaf, bukan 12 aja tapi 12 pi. Ya, 12 ini 0,3 pi juga. Kita hapus aja lah. Hapus dulu. Ini 12 pi T kurang 0,3 px. Kenapa, Bang, ada pi-nya? Ya, karena ini ada pi ya. Jadi 0,6 kali 20 kan 12. 12 pi berarti. 0,6 kali 0,5 itu 0,3, berarti 0,3 pi. Nah, kelupaan aja deh pi ya. Oke, nggak salah. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan nih. Omeganya itu kan sama dengan 12 pi ya. Berarti 12 pi sama dengan 2 pi kali f. Nah, berarti tinggal dibagi aja. Ini coret karena dibagi ya. Lalu 12 per 2 sama dengan 6. Nah, berarti si frekuensinya sama dengan 6 Hz. Nah, selesai. Yang D-nya, Bang, wave number-nya berapa? Untuk wave number, itu K ya. Berarti yang D-nya, K-nya itu sama dengan, ya tinggal tulis saja nih, 0,3 pi. Nah, itu nilai K-nya. Yang terakhir adalah wave velocity. Jadi kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang. Bukan wave velocity, wave speed. Salah nih ya. Oke. Jadi kecepatan gelombang, kelajuan gelombang. Nah, gitu aja. Nah, di sini untuk mencari kelajuan gelombang kita harus cari lambdanya dulu, ya. Karena kalau kita ingat V itu kan sama dengan lambda dikali F, atau F kali lambda sama aja. Nah, jadi kita harus cari lambdanya dulu. Bagaimana cara mencari lambda, Bang? Nah, itu pakai ini aja. Kan 2 pi per lambda sama dengan K. Berarti
tinggal kita pindah aja. Lambda sama dengan 2pi per K-nya. K-nya itu 0,3 pi. Oke, pi-nya kita coret. 2 dibagi 3. Jadi ini 2 per 0,3 ya. Ini bakal lebih kurang jadi 2 per 3 per 10. Jadi 20 per 3. Harusnya kalau aku nggak salah hitung ya. Kita coba lagi di sini. Jadi V sama dengan, masukin aja. 20 per 3 dikali dengan F-nya itu 6. Berarti 6 bagi 3, 2. 2 kali 20, 40. Nah, berarti kecepatannya 40 cm per sekon. Nah, itu dia. Gampang kan? Nah, jadi untuk mengerjakan soal semacam ini, kalian nggak perlu bingung. Kalian hanya perlu perhatikan aja nih bentuk Y atau bentuk si persamaan gelombangnya. Lalu bentukkan ke bentuk sederhana atau bentuk umum. Setelah itu barulah kalian hitung satu-satu. Nah, ini kalau misalnya aku ada salah hitung pakai kalkulator, aku nggak pakai kalkulator ini, aku hitung langsung ya. Kalau aku ada salah hitung, mungkin boleh di komentar. Oke. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Dan kalau misal kalian masih kebingungan dengan materi sebelumnya, kalian bisa tonton video sebelah kiri. Dan kalau kalian pengen lanjut ke materi berikutnya, silahkan tonton video sebelah kanan nih. Yang ini nih, sebelah kanan. Sebelah kanan nih ya. Sebelah kanan. Ini yang sebelumnya, ini yang selanjutnya. Oke. See you in the next video. Terima kasih. Salam dari Radit Fisika.